inilah video kedatangan jenazah Saifuddin Ibrahim di bandara. Inilah kabar selengkapnya. Shalom saudara sekalian, saya percaya bahwa hanya nama Yesus saja yang memberi kita kepastian. Ayo, jika saudara percaya, coba ketik di kolom komentar video ini, hanya nama Yesus memberi kepastian, hanya nama Yesus memberi kepastian. Saya kembali menyapa bagi semua sahabat gereja YouTube, dimanapun saudara menyaksikan program ini, baik secara live maupun siaran ulangnya. Kiranya kasih dan kebaikan Tuhan menyertai kita semua. Jika saudara diberkati oleh program gereja YouTube, jangan lupa saudara bisa share kepada teman-teman saudara di sosial media. Dan juga saudara bisa komen yang positif, serta pencet like-nya dan jempolnya. Serta jangan lupa klik tulisan warna merah, bertulisan subscribe YouTube channel Gereja YouTube. Maka dari itu, mari kita saksikan dulu video berikut ini. Video reaksi yang saya temukan hari ini di beranda YouTube saya, saudaraku. Heran saya, kok bermunculan video Bapak Saifuddin Ibrahim meninggal, bahkan dibawa jenazahnya naik pesawat, saudaraku. Luar biasa ya. Nanti kita lihat bagaimana keadaan Pak Saifuddin yang sebenarnya. Nah, ini saudara ya. Nah, ini sampai ada beritanya seperti di Metro TV ini ya, saudara. Nah, ini ada naik Qatar Airways, ya. Oh, sampai ada yang alhamdulillah katanya. Ada yang macam-macam lah, sahabat ya. Banyak sekali gitu. Ini alhamdulillah Saifuddin sudah meninggal. Ini ada yang sudah meninggal kena azab. Nah, ini saudara ya, macam-macam saudara. Luar biasa ya. Pernyataan-pernyataan mereka ini. Nah, kita tonton dulu videonya. Kami kembali hadir menemani Anda pemirsa. Kami akan mengabarkan berita Saifuddin Ibrahim, buronan yang kabur ke Amerika terkait kasus penistaan agama, kini meninggal dunia. Nah, ini saudara yang terkasih, kok bisa mirip ya suaranya, apanya gitu ya. Seperti ini ya, di TV ya saudaraku. Nama hostnya dibikin dia. Nah, ini gambar Pak Saifuddin saudaraku ya. Gitu ya. Dan inilah video kedatangan jenazah Saifuddin Ibrahim di bandara. Inilah kabar selengkapnya. Saifuddin Ibrahim, orang yang selalu menghina agama Islam dan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Republik Indonesia. Sebelumnya, Saifuddin yang menistakan agama dengan lantang di video-video unggahannya di kanal YouTube miliknya, selalu menghina umat Islam, bahkan berani menantang Allah untuk diazab. Kini ia telah memperoleh konsekuensinya dari perbuatan tercelanya tersebut. Patwal dan ambulans meraung menuju kargo jenazah atau Human Remans Transit Long di Terminal Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk menjemput jenazah Saifuddin Ibrahim yang meninggal dunia di Amerika. Petugas kargo dan petugas kepolisian sudah bersiaga di sekitar kargo jenazah. Ada sekitar 2 mobil pribadi yang parkir di lokasi kargo, kemudian sejumlah orang memakai baju hitam masuk ke dalam. Salah seorang petugas menuturkan, bila jenazah Saifuddin akan diantarkan ke pihak keluarga. Rencananya setelah serah terima, jenazah akan dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dari Amerika kepada pihak keluarga. Sampai segala menteri dan
penyambutannya begitu luar biasa ya. Ini bagaimana saudaraku ya, bawa agama gini, benar nggak ini ya? Ini kalau orang sudah ngomong agama ini ya pastilah umat itu percaya ya, udah pakai agama. Nah. Saifuddin Ibrahim meninggal dunia diserang orang tak dikenal. Penyerangan itu sendiri terjadi di parkiran pusat perbelanjaan di kawasan Washington County, Pennsylvania. Jaraknya sekitar 6 jam dari New York. Terduga penyerang belum diketahui keberadaannya. Polisi setempat menyatakan, peristiwa itu merupakan penyerangan yang terarah atau tertarget. Sampai saat ini belum ada informasi soal motif penyerangan tersebut. Biasanya kalau sudah ketahuan motifnya biasanya akan ada rilis morelan, kata KJRI. Jenazah Saifuddin pun sudah dibawa dengan menumpang pesawat Qatar dengan nomor penerbangan UR956. Katanya Pak Saifuddin diserang sahabat ya, diserang oleh orang tak dikenal, langsung meninggal ya. Nah ini ada lagi ya, kita tonton ya, di satu lagi namanya Starkid. Nah ini penontonnya tidak bisa dibilang sedikit sahabat, banyak-banyak nih. Transit Loonge di Terminal Bandara Internasional Soekarno-Hatta lihat. untuk menjemput jenazah tersangka penista agama Saifuddin Ibrahim yang meninggal dunia di Amerika. Pihak keluarga sudah datang sejak pukul 15.56 waktu Indonesia Barat mengenakan baju serba hitam. Jenazah Saifuddin diangkut dengan mobil hitam yang dilengkapi karangan bunga putih di bagian depannya. Terpantau di halaman kargo jenazah dipasang tenda putih untuk tempat awak media dan pengaman dari pihak kepolisian. Waduh. Petugas kargo dan petugas kepolisian sudah bersiaga di sekitar kargo jenazah. Ada sekitar 2 mobil pribadi yang parkir di lokasi kargo. Kemudian sejumlah orang memakai baju hitam masuk ke dalam. Salah seorang petugas menuturkan, mereka adalah keluarga almarhum yang ingin menerima jenazah Agnes Mo. Rencananya, serah terima jenazah akan dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dari Amerika kepada pihak keluarga. Diketahui Saifuddin Ibrahim meninggal dunia di Amerika setelah melarikan diri dari jerat hukum atas kasus penistaan agama. Serang orang tak dikenal, penyerangan itu sendiri terjadi di parkiran pusat perbelanjaan di kawasan Westmoreland County, Pennsylvania. Nah, jaraknya sekitar 6. Itu sama saudaraku ya, beritanya diserang, katanya diserang dari channel ini juga saudaraku ya. Wah. Nah, ini saudara ya. Ada lagi nih, bikin merinding. Makam Saifuddin Ibrahim tiba-tiba keluar api. Ajab Allah. Saudara, ajab Allah katanya saudara. Ini luar biasa ya. Ini kalau sudah orang channelnya channel agama sahabat ya, apalagi pembawa siar agama, wah ini mungkin betul ini sahabat ya. Umat pun percaya ini sahabat. Nah, tunggu sahabat. Keluar api katanya sahabat dari kuburan Pak Saifuddin. Keluar api sahabat. Oh. Naudzubillahi min dzalik. Bak terkena azab, makam Saifuddin Ibrahim tiba-tiba terbakar. Ini kayak film Indosiar ini sahabat ya. Wow, keluar api sahabat. Ini cocok masuk TV Indosiar. Agama dan penghina azan Saifuddin Ibrahim. Jenazahnya akhirnya tiba di kediamannya untuk segera dikebumikan di pemakaman tempat ia dilahirkan. Keputusan untuk mengirimkan jenazahnya ke Bima, tempat ia berasal, menjadi pilihan yang diambil. Wih, keluar api sahabat ya. Apalagi beritanya nih sahabat, banyak sekali nih. Pendeta Saifuddin Ibrahim dinyatakan sudah ODGJ. ODGJ katanya sahabat, dari channel Mualaf Musa Channel. Wih, ini mualaf saudaraku ya. Kalau mualaf berarti dulu dia waktu Kristen tidak ada membuat begini-begini. Nah setelah dia jadi mualaf, wah jadi suka begini sahabat. Benarkah Pak Saifuddin sudah ODGJ? Nanti kita lihat sahabat ya. Nah ini kalau sudah mualaf itu langsung berubah sahabat, langsung bikinlah begini-begini sahabat ya. Nah ini alhamdulillah telah meninggal pendeta Saifuddin dengan gaya apa ini?
Pendeta Saifuddin Ibrahim telah pulang ke pangkuan Bapa di sorga. Wih, tengok sahabat. Ini pulang ke pangkuan Bapa di sorga. Ini yang bawa jenazahnya saudaraku. Hebatnya itu yang apa itu ya, orang Afrika itu saudaraku ya, yang ada joket-joket itu ya. Bisa dari pembawa jenazahnya orang Afrika saudara. Pesawatnya dari Amerika. Kita tonton dulu ini. Yang nonton video saya ya paling 5.000. Nah itu saudaraku ya. Jadi mungkin karena cuma 5.000 yang nonton, Pak Saifuddin pun meninggal. Ini lagi saudaraku. Saifuddin kejang-kejang saat live. Sudah meninggoy. Iya. Ada tadi lagi saya tontonnya saudaraku ya. Katanya sudah ditolak satu kampung katanya. Jenazah Pak Saifuddin katanya. Mana itu ya? Tadi ada saudara ya. Bukan. Namanya. Bentar. Orang tak dikenal. Dan ada juga yang menyebutkan karena penyakit yang sangat menjijikan, yaitu HIV. Banyak orang yang memberikan komentar, baik pendukungnya maupun yang mengutuknya. Bahkan ada yang menyebutkan jika ini azab yang telah diturunkan kepada orang yang selalu memusuhi dan selalu menghina Islam. Dari kisah ini kita bisa belajar pentingnya saling menghormati sesama, apalagi yang menyangkut itu sahabat ya. sensitif. Jadi banyak sekali sahabat, banyak sekali beritanya Pak Saifuddin ini meninggal, dibawa naik pesawat sahabat, mirip-mirip apanya ini ya, beritanya ini sahabat, seperti serentak lah, bahkan ada juga kontennya itu ustadz ya. Jadi saya pernah juga mereaksi ini saudaraku ya, mereaksi tentang video Pak Saifuddin Ibrahim ini dulu udah pernah juga di ini saudara diisukan ya. Saya reaksi, saya tonton live-nya Pak Saifuddin, lalu saya reaksi, mungkin ditengok ini channel muslim ini, dia bilang, kamu ini mendukung penista agama, JDP channel. Mereka bahaslah bersilit-silit sahabat ya, mereaksi video saya ini, mereka bahas, mereka reaksi sampai bersilit-silit. Kata mereka saya pendukung penista gitu ya. Lalu saya tengoklah channelnya, ternyata mereka juga pendukung penista. Dan gak sadar gitu apa yang mereka lakukan. Nah, beberapa di antara mereka ngomong begini, apakah Ustaz Abdul Somad penista agama karena mengolok-olok salib, ada jin kafir gitu ya? Kata mereka tidak. Itu bukan mengolok-olok, itu adalah dakwah di dalam masjid katanya. Jadi kalau mereka ini sahabat ya, kalau mengejek-ejek kekristenan itu bukan penistaan sahabat, tetapi adalah dakwah. Itu bukan mengejek-ejek, itu adalah kebenaran, itu adalah dakwah. Ustadz Abdul Somad Yahya Waloni sudah benar. Nah, mereka dukung sahabat. Tetapi kalau Pak Saifuddin, mereka bilang penistaan agama katanya. Karena Pak Saifuddin bahas agama Islam, mereka bilang penistaan agama. Nah, kalau Islam yang membahas Kristen, itu bukan penistaan agama, itu adalah dakwah, itu adalah kebenaran. Entah bagaimana cara pikir mereka ini sahabat ya. Nah, kita lihat saudaraku kebenarannya. Benarkah Pak Saifuddin sudah meninggal? Nah, ini kita langsung ke channelnya sahabat ya. Langsung ke channelnya kita. Nah, ini di channel Pak Saifuddin Panglima Kristus. Nah, nampak nggak ya? Channelnya Panglima Kristus. Nah, ini judulnya bahasa Batak sahabat. Aturjo ngoni. Ini bukan bahasa Batak rupanya, ini bahasa apa saudaraku? Kayak bahasa ini ya, bahasa Timur kayaknya ya. Aturjo ngoni torang nyanda urus pe iman. Ini bahasa apa saudaraku ya? Apa bahasa Timur atau bahasa ini? Kurang ngerti saya. Bahasa Inggris kali ya. Nih, mana nampak nggak ya? Nah, ini bahasa apa itu saudaraku? Itulah judul konten daripada Pak Saifuddin di ini ya, Panglima Kristus. Nah, bahasa apa ini? Seperti bahasa Timur sih.
Bisa kurang tahu ya saudaraku. Kupikir tadi atur jo songoni kayak bahasa Batak. Kalau atur jo songoni itu bahasa Batak sahabat. Rupanya bukan. Atur jongoni torang nyanda urus pe iman. Nah, kita dengar. Saya mendapat banyak sekali komentar-komentar dari terutama saudara kita sebelah itu yang menginginkan saya segera meninggalkan dunia. Sekali lagi, itu urusan Tuhan, kita mau hidup mau mati. Mahya wal mamati, kehidupan dan kematian itu ada di tangan Tuhan, dan saya hanya percaya Dia yang luar biasa. Moderator saya sudah mengumpul beberapa hal yang berkaitan dengan termasuk video yang lagi viral di Indonesia bahwa mayat saya sedang ada diterbangkan, dan serah terima Kementerian Luar Negeri Amerika dengan Menteri Dalam Negeri Indonesia, mayat saya yang dibawa pakai kapal pesawat kargo dari Amerika. Ya, itu mah biasa itu. Mereka suka membuat cerita-cerita. RT 006 itu luar biasa. Dan menginginkan sekali bagaimana saya harus meninggalkan dunia karena ceritanya banyak. Bahkan ada pendeta yang mengisukan saya meninggal. Dia yang duluan meninggal daripada saya. Saya tidak pernah takut untuk meninggalkan dunia, tetapi saya paling berani berbicara tentang hidup. Karena Yesus itu bukan urusan mati, urusan hidup. Dan Yesus mengalahkan kematian. Nah, itu pendahuluan saya, apalagi saya dikaitkan dengan Abu Lahab, Abu Jahal, dan sebagainya. Wah, saya nggak pernah takut. Yang saya takutkan itu hanya satu, yaitu Dia yang tidak bisa membuat kita lari dari dunia itu. Yesus namanya. Dia bisa menghabisi kita, dan kematian itu ada di tangan Tuhan. Nah, silakan mungkin saudara moderator mau komentar untuk penonton. Silakan. Ya, selamat datang di channel Panglima Kristus. Nah, itu sahabat ya. Jadi jelas Pak Saipudin ternyata masih sehat, belum ODGJ, apalagi meninggal sahabat ya. Jadi jelas pernyataan Pak Saipudin bahwa itu adalah isu bohong, isu hoak. Nah, ternyata Pak Saipudin dalam keadaan sehat. Saya nggak tahu apa maksud tujuan mereka ini bikin begitu meninggal, sudah meninggal padahal orangnya masih hidup sahabat. Nah, seharusnya kalau orangnya hidup ya janganlah dibilang meninggal. Pergunakanlah perkataan-perkataan berkat. Memang tadi malam saya nonton ada live ya di TikTok itu, sebuah channel, saya lupa namanya di TikTok itu. Nah, di situ ada Pak Saipudin live di TikTok itu ya. Nah, saya dengar-dengar gitu ya. Nah, banyak saudara kita sebelah masuk. Pak Saipudin kok masih sehat katanya gitu. Loh kok? Memangnya saya kenapa? Bukannya sudah meninggal? Kata para ulama sudah pada meninggal Pak Saipudin katanya. Itu bohong. Wah, umat ini pun langsung kecewa sahabat. Dia berpikir, wah saya sudah dibohongi ustadz kami. Katanya Pak Saipudin sudah meninggal, kami sudah kegirangan sampai mungkin sudah syukuran kali sahabat, sudah pakai syukuran, sudah ngucapin alhamdulillah kayak konten tadi kan, alhamdulillah, sudah mungkin bikin macam-macam lah sahabat, sudah potong kambing kali atau potong apa, kurang tahu lah kita ya. Nah, sudah habis uang potong kambing, potong sapi, sudah capek mulut ngomongin alhamdulillah, alhamdulillah, ternyata Pak Saipudin masih sehat sahabat. Ya mungkin jengkel lah saat live TikTok itu, jadi ngamuk-ngamuk orangnya sahabat. Ada yang ngomong kotor, ada yang cakep apa, ada yang kecewa gitu. Tadi malam itu saya lihat ternyata Pak Saipudin masih sehat. Ada yang ngomong gini, lo kok bisa masih sehat katanya. Lo memangnya saya meninggal? Sakit kah katanya? Enggak. Wah, saudara yang terkasih, ternyata inilah ya kalau agama ini saudaraku ya, bisa orang percaya gitu. Kalau sesuatu ya, ada istilah begini,
bungkuslah kebohongan dengan agama, maka orang akan percaya. Nah, kalau kebohongan itu dibungkus dengan agama, maka orang bisa percaya. Saudara pernah nggak dengar kisah tentang seorang itu loh di Cimahi itu ya, kisah tahun 80-an, tahun 70-an 80-an, Andi Rampungnya namanya, saya udah lupa. Ini kisah lah yang sangat lama sekali saudaraku. Jadi dia ini ya, kalau nggak salah merampok gitu ya, menghabisi nyawa orang, merampok uang gaji TNI. Nah, gaji TNI itu diambil sama dia saudaraku, dan semua barang-barang bukti dihabisin, mobil juga dibakar di sebuah jalan pedesaan di daerah Jawa Barat ya. Ini kejadian sudah lama sahabat. Ini heboh dulu, zaman dulu sahabat. Tahun 70-an 80-an lah ini. Heboh saudaraku. Akhirnya dia lolos, melarikan diri dan dikejar oleh TNI, dikejar oleh polisi, mengejar ini. Saya lupa namanya, Dedi Rumpung atau Andi Rumpung. Nah, saya agak lupa saudaraku ya. Tolong diingatkan saya bagi saudara yang ingat masa-masa itu, karena masa-masa itu heboh ya. Cari naik ke pegunungan, akhirnya saudara yang terkasih ketemulah, lalu ditangkoi. Nah, setelah ditangkoi dia divonis hukuman seumur hidup. Nah, hukuman seumur hidup. Setelah itu dia melarikan diri dari penjara sahabat. Setelah melarikan diri, dia dikejar lah. Nah, dalam pengejaran dia ini sahabat, dia jadi ulama. Nah, jadi ustadz dia sahabat. Dan itu aman sampai tahun 2005 kalau nggak salah ya. Bayangkan, kejadian itu tahun 80-an. Nah, dia bisa aman karena dia menyamar jadi ustadz. Nah, dia menyamar jadi ustadz dan jadi seorang pendakwah sahabat yang terkasih dalam penyamaran, sehingga tidak dapat sampai puluhan tahun, sampai umurnya 65 tahun. Nah, umurnya 65 tahun baru dia ditangkap saudaraku yang terkasih, dan terbukti penyamarannya sebagai seorang ahli agama itu berhasil saudaraku. Padahal dia sudah banyak sekali menghabisinya orang ya, bahkan merampok gaji para TNI. Saya agak lupa namanya itu sahabat ya. Pasti saudara tahu itu karena heboh dulu pada masa itu. Nah, itulah saya katakan ya, orang kalau dibungkus segala sesuatu dengan agama, saudara yang terkasih, banyak yang melindungi. Meskipun itu bohong, meskipun ya ada kegiatan kejahatan seperti itu kan, saya bilang dia buronan, dilindungi karena dia menyamar sebagai seorang ustadz atau seorang ulama. Gak ada yang tahu ya saudaraku ya, apa ya namanya itu ya. Oh iya, Edi betul, berarti saudara orang tua. Iya Edi Sampak Koramil. Iya betul sempat dia melamar jadi mencalonkan jadi kepala desa ya, tidak lolos sampai 3 kali. Disitulah awal mulanya dia merasa terzolimi lah gitu. Iya Pak Edi ya, berarti saudara orang tua saudaraku ya. Nah, itu kan heboh dulu di Indonesia sahabat ya. Nah, penyamarannya itu aman karena memang dia jadi ulama puluhan tahun. Bayangkan sahabat ya, seorang buronan ceramah kemana-mana menjadi ulama terkenal saudaraku. Wih, lama sampai 65 tahun saudaraku umurnya. Ditangkap baru ketahuan dia. Nah, memang dia pakai nama lain gitu ya. Akhirnya banyak orang panggil dia ustadz atau ulama gitu ya. Bayangkan sahabat, buronan bisa ceramah kemana-mana aman gitu. Nah, itulah resikonya saudaraku, kita umat ini harus cerdas ya. Tidak semua juga orang-orang agama ini meskipun berkedok agama itu benar. Contohnya seperti tadi. Nah, dia bawa agama tetapi menyampaikan sebuah isu bohong. Nah, ini saudara yang terkasih, apa nggak kasihan umat? Saya kasihan loh umat-umat itu. Kalau kita lihat komennya sahabat ya, komen-komen umat itu, saya sedih saudaraku. Kenapa saya sedih?
Ya karena memang banyak yang percaya, ada yang sampai ngucapin basmalah gitu ya. Oh, sampai ada yang bilang Masya Allah katanya, ada yang bilang Alhamdulillah katanya gitu ya. Nah ini turut berduka yang sedalam-dalamnya pada PDT SI, tapi kesaksianmu tuh menyelamatkan, menguatkan iman percaya kami. Wih, yang ini pasti Kristen ini sahabat. Komennya ini kan, nah Kristen pun percaya. Nah itu saudara yang terkasih ya. Tapi banyak juga yang apa ini benar nggak, bohong nggak ini katanya ya. Nah kan gitu. Ada juga. Aduh syukurlah katanya. Assalamualaikum, kalau hoak ini siapa katanya gitu saudaraku. Ada yang masih ragu-ragu ya. Nah itu. Nah ini Kami tanya murah di aplikasi GoPay selalu ada harga murah, download dah. Ke tempat Saiful. Nah, ini saudaraku ya, gempar. Nah, gempar ini jenazah Pak Saifuddin ditolak di kampungnya katanya gitu ya, karena ini gempar ribuan warga mendemo menolak jenazah Saifuddin Ibrahim dimakamkan di kota mereka. Inilah orang yang demo itu sahabat ya. Bahkan setelah Saifuddin wafat pun masih menimbulkan polemik di dalam masyarakat luas. Sehingga masyarakat tempat Saifuddin berasal. Itulah orang demo sahabat, rame orang demonya sahabat. Nah ini orang demo rame-rame mendemo, katanya mendemo jenazah Pak Saifuddin. Jenazahnya sih di demo sahabat ya. Saifuddin disetujui keras jika jasadnya dikebumikan di Bima. Bahkan para emak-emak yang antusias mendemo agar penolakan pemakaman Saifuddin disetujui. Sebagian besar warga Bima menolak untuk mengizinkan pemakaman jenazah Saifuddin di daerah tersebut. Mereka menganggap bahwa Saifuddin Ibrahim adalah pemicu dari semua permasalahan yang sudah terjadi. Keputusan warga Bima. Nah bayangkan sahabat. Itu sampai tentara pun ikut membawa peti mati Pak Saifuddin Ibrahim. Ini mama itu sahabat demo. Ampun dia orang ini. Yang antusias mendemo agar penolakan pemakaman Saifuddin disetujui. Sebagian besar warga Bima menolak untuk mengizinkan pemakaman jenazah Saifuddin di daerah tersebut. Mereka menganggap bahwa Saifuddin Ibrahim adalah pemicu dari semua permasalahan yang sudah terjadi. Keputusan warga Bima untuk menolak pemakaman jenazah pendeta Saifuddin tersebut mencerminkan sejauh mana ketegangan sosial bagi masyarakat luas. Nah, ramai sekali tadi ya. Aduh saya nggak tahan mau ketawa sahabat. Saya mau kasihan sama umat itu ya, pengikut itu saya mau kasihan. Tetapi nengok videonya ini saya lucu, saya rasa saudaraku. Entah siapa-siapa lah dibikin orang ini ya. Ada TNI, ada polisi gitu ya. Nah, tapi saya kasihan ke umat itu percaya gitu loh saudaraku. Adalah pemicu dari semua permasalahan yang sudah terjadi. Keputusan warga Bima untuk menolak pemakaman jenazah pendeta Yo, rame kali orang. mencerminkan sejauh mana ketegangan sosial bagi masyarakat ini. luas. Nah ini mama yang demo itu sahabat. Tolak jenazah Saifuddin Ibrahim, tolak katanya kan. Nah ini saudaraku mereka bikin gambar mama ini mendemo. Ini kalau tahu mama ini apa nggak marah nanti ini sahabat. Tahu mama ini marah sahabat. Kapan saya demo Saifuddin Ibrahim, saya nggak pernah katanya. Oh, ini kan kalau tahu mama ini bisa marah dia. Ini entah demo apa, ini entah apa kok dibikin clickbaitnya Pak Saifuddin kan gitu ya. Kapan saya nggak pernah mendemo jenazah Pak Saifuddin katanya nanti. Sekian informasi yang dapat
dan menarik selanjutnya. Terima kasih. Bungkuslah segala sesuatu dengan agama, itu benar juga ya. Nah, ini tengok saudaraku ya. Komennya tengoklah, komennya ini sobat. Mantap, setuju katanya ya. Nah, lihatlah. Pada percaya sahabat. Pada percaya, mantap, setuju. Orang ODGJ baru katanya. Karena di sini gempar gitu ya. Ribuan warga mendemo menolak jenazah Saipudin Ibrahim. Bahkan tadi ya kita lihat videonya. Jenazah Pak Saipudin itu kuburannya sampai keluar api sahabat. Mereka bikin itu ya. Keluar api, masuk berita Metro TV nih, saya lihat tadi ya, Metro TV, TV One masuk berita sahabat. Itu mungkin Pak Saipudin diserupakan kali ya. Kita nggak tahu juga ya, apa ada Pak Saipudin yang diserupakan. Nah, itulah informasi hari ini. Ternyata itu adalah kabar bohong sahabat ya, hoak gitu ya. Nah, ini kita perlu hati-hati senantiasa. Kekristenan ini ya bukan hanya sekali dua kali diberitakan hal-hal bohong sahabat ya. Jadi memang biasanya setelah diisukan kabar bohong itu biasanya klaim. Nah, setelah diklaim dianggap menjadi milik mereka. Nah, itu yang sering terjadi dan sudah ribuan tahun, mulai dari zaman dulu hal-hal seperti itu sudah terjadi saudaraku, sampai saat ini hal-hal seperti itu. Makanya kita jangan pernah menganggap hal seperti ini sebenarnya lucu-lucu gitu. Jangan saudaraku. Seperti umpamanya begini ya, Ustadz Munjir Sitomorang ngomong begini, Danau Toba itu ditemukan oleh habaib, oleh orang Arab. Dulu Danau Toba itu bernama Al-Toyib katanya gitu. Lalu datanglah orang Batak, dirubahlah menjadi Toba, dari Toyib menjadi Toba, karena orang Batak tidak bisa ngomong Toyib. Nah, padahal saya orang Batak, bisa saya ngomong Toyib sahabat. Nah, menurut Ustadz Munjir Sitomorang, orang Batak tidak bisa ngomong Toyib, jadi akhirnya mau ngomong Toyib jadi Toba. Nah, itu biasanya saudaraku kalau dibiarin itu lama-lama hoak saudaraku, terus dihembuskan hoak ini saudaraku. Awal-awalnya ditolak. Nah, nanti karena terus-terusan bisa 1, 2, 3, 4 orang percaya. Tetapi karena terus dihembus-hembuskan saudaraku, karena tidak ada reaksi meluruskan, nah bisa jadi kebenaran bagi mereka. Nah, seperti Maluku. Nah, Al-Muluk katanya gitu ya. Maluku itu ditemukan oleh habaib, oleh orang Arab. Namanya dulu adalah Al-Muluk. Nah, lalu orang Maluku merubah karena namanya ke Arab-Araban, dirubahlah jadi Maluku. Nah, dirubah sama mereka karena mereka sudah kafir, dirubahlah jadi Maluku. Padahal dulu itu namanya Al-Muluk. Nah, Papua juga gitu saudaraku. Ada videonya itu disampaikan oleh ulama-ulama ya. Bahkan Papua itu diklaim dulunya adalah Islam dulu, agamanya Islam, lalu masuk Kristen dibawa oleh Belanda. Nah, ini kengawuran. Contoh kayak Tanah Batak. Siapa yang membawa Kristen Tanah Batak katanya? Belanda, penjajah. Padahal saudaraku itu adalah bohong besar. Nomensen bukan orang Belanda, penginjil atau misionaris yang membawa kekristenan ke Tanah Batak itu adalah Opung Nomensen dari Jerman, bukan orang Belanda tapi dari Jerman, saudara yang terkasih. Dan Jerman tidak pernah menjajah Indonesia. Nah, apalagi ya saudaraku, banyaklah kabar-kabar hoak, kabar-kabar kebohongan yang dilontarkan berbungkus agama. Nah, salah satu yang lagi heboh ini saudaraku ya, di Shopee, di mana itu jual beli online adalah garam. Nah, garam Rukiah. Itu 100.000 sebungkus sahabat. Banyak yang beli. Nah, saya nggak tahu itu videonya benar atau tidak gitu ya saudaraku. Saya curiganya itu mungkin saja tidak benar sahabat. Ada ulama seperti Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Somad gitu ngomong gitu saudaraku. Nah, saya nggak tahu benar. Ada Abi Jaber ya, kok nggak salah ya, habaib juga itu nggak salah ya. Nah, ada yang begitu. Nah, ini garam ini berbungkus agama.
karena berbungkus agama harganya jadi 100.000 satu bungkus, sahabat. Tahu saudara, semahal itu banyak yang beli. Karena apa? Karena bisa katanya mengusir setan, jin-jin, dan membangkitkan keimanan. Cara itu saudara. Garam itu, garam. Nah itu banyak orang beli, sahabat, laris di Shopee, di mana lagi ya? Di mana itu, di jual beli online lah. Di apalah aplikasi online. Saya jarang beli online, sahabat ya, jarang. Jadi tahunya cuman Shopee. Apalagi satu lagi itu ya. Nah, laris, sahabat. Garam Islami, garam ruqyah namanya, sahabat. Nah, itu dibungkus agama. Garam biasa ditaruh bungkus agama, banyak orang percaya, laris. Nah, harga garam kan 1.000 sebungkus, sahabat ya. Di tempat saya ini 1.000 atau 2.000 sebungkus. Nah, karena berbungkus agama dia dijual 100.000, sahabat. Dibeli sama orang, sahabat. Karena mampu mengusir jin dan setan, menyembuhkan penyakit, bahkan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Nah itu garam. Iya, bukan ngomong kosong itu, sahabat. Cek saja itu, ada garam bungkus agama gitu. Banyaklah saudaraku yang terkasih ya. Ada lagi sendal gitu ya, sendal saudaraku. Nah, sendal dicium karena dianggap sendal Nabi gitu ya. Nah, tapi sendalnya itu sudah modern, sahabat. Modelnya sudah modern. Ada saya lihat di YouTube itu. Wah, orang menangis semua melihat itu. Diciumi sendal ini, sahabat. Ciumi, inilah sendal Nabi kita katanya. Diciumi sendal itu, sahabat. Wih, saya lihat ya, kalau segala sesuatu itu dibungkus agama, memang cepat terhanyut orang, sahabat. Sampai sendal pun kalau sudah dibungkus agama itu orang bisa menangis, sahabat. Kok bisa orang menangis gitu ya? Menangis sampai terseduh-seduh. Nah, saya yang melihat videonya, sahabat, sendal zaman dulu itu saya rasa tidak seperti itulah. Tahun berapa sendal ditemukan? Nah, kita tahu, sahabat. Sendal pertama kali itu dari kayu loh. Zaman mama saya masih melihat loh sendal dari kayu itu. Kalau jalan dia kultak gitu. Jadi apanya, tapaknya itu kayu, baru benen lah ditaruh gini. Ini sendal itu ya saudaraku ya. Nah di sininya karet gitu ya, di sininya masukkanlah kaki di sini. Jadi kalau jalan tuk tak, saudara pasti ingat lah tahun-tahun 70-an itu masih ada sendal begitu, sahabat. Bunyi dia kalau dipijak di lantai itu. Karena kayu memang dia, sahabat. Nah, zaman itu masih kayu. Nah saya lihat ini sendal, katanya sendal Nabi, saudaraku, sudah modern. Seperti Carville, tahu saudara sendal Carville itu ya, sendal apa namanya itu, ada sendal mahal itu, modern, sahabat. Itu sendal diciumi loh, ciumi kayak mau, waduh, lu sendal sampai menangis gitu, sahabat ya. Wih, puji Tuhan lah kita nggak begitu ya. Kalau kita lihat film Tuhan Yesus gitu ya, kayak sendal Wiro Sableng itu ya, nggak ada kita ciumi sendal, sahabat. Dan tidak ada kewajiban di Kristen. Mari kita ikuti seperti Tuhan Yesus, sendalnya seperti sendal pendekar katanya. Kita beli. Orang Kristen wajib hukumnya pakai sendal pendekar. Apabila tidak pakai sendal pendekar, maka masuk neraka. Tak ada di Kristen begitu, sahabat. Tak ada Kristen begitu. Nah, sendal. Iya, lihatlah itu, saudaraku. Ada videonya, bukan ngomong kosong saya ya. Ada videonya, sahabat. Betapa ngerinya ya negara kita ini, atau cara pikir daripada rakyat Indonesia ini ya, saudaraku yang terkasih ya. Sendal dibawa dari Arab, modelnya modern. Saya lihat itu persis kayak Carville, sahabat. Tapi memang nggak kelihatan mereknya. Saudara tahu itu sendal Carville itu ya. Zaman saya dulu itu musim. Ada dulu zaman saya itu ya, masa anak muda itu celana harus Alien, baju harus Dagadu, sendal harus Carville. Itu biasanya sepasang itu, sahabat. Baju Dagadu, celana Alien, sendal Carville. Mejeng, saudaraku, langsung dapat cewek. Zaman dulu ya. Saudara yang di zaman saya pasti tahu lah ya pada masa-masa itu. Nah, celana Aliens itu lagi musim, bergaris-garis di sininya, di sampingnya. Waduh, keren banget kalau dipakai itu, saudaraku. Rasa ganteng kita, sahabat.
Meskipun kita nggak ganteng, tapi kita merasa ganteng. Perasaan kita kayak polisi Amerika gitu ya, karena celana polisi Amerika itu kan bergaris-garis di sampingnya. Wah, kita gaya duduk di simpang gitu ya, pakai baju dagadu, banyak tulisannya, tulisan dagadu. Topi DNG, atau ada lagi topi musim dulu itu ya, apa itu ya, udah lupa lah, jadi ingat masa lalu kita sahabat. Oke lah sahabat ya, itu video reaksi saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas, maju terus dalam Tuhan. Mari terus kita beritakan kebenaran. Segala hoaks, segala tipu, segala dusta harus tetap disingkapkan. Jangan sampai dibiarkan saudaraku, karena kebenaran itu menyingkapkan segala tipu daya. Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas. Shalom. Jangan takut anak-anakku. Jangan takut, jangan takut. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Guru melepaskan pengampunan. Generation abrogated in the name of Yeshua HaMashiach. Segala kutuk turun temurun 3-4 turun. Segala roh ketakutan hancur di dalam nama, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Roh ketajisan hancur demi nama Yesus. Dalam Koroboshir sekarang. Bapakku Elohim Tuhan, oh Basira, mulia, sekarang yang kami butuhkan saat ini. membakar setiap hati untuk mengasihi Engkau. Suruh musik kata-kata. Tuhan kami percaya, kami sudah
Pagi yang indah ini Tuhan, kami sudah diberkati oleh firman-Mu. Kami percaya Engkau memakai hamba-Mu lebih dahsyat dan luar biasa. Karena Tuhan kami Tuhan yang hebat. Terpujilah nama Engkau ya Bapa. Kami berdoa buat anak-anak Tuhan. Pada pagi hari ini selain kemuliaan-Mu dilawati, diubahkan sifat kami yang lama sudah diperbaharui. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Semua percaya katakan amin. Jesus is the best. Sila kembali ke tempat duduknya. Teman-temanku, setelah menyaksikan video tadi, kita dapat melihat bahwa terjadinya pemurtadan ataupun alasan penyebab dari banyaknya orang-orang murtad dari Islam menjadi Kristen, menjadi Hindu, menjadi Buddha, ataupun menjadi ateis. Sebenarnya kita sudah melihat bahwa mereka mendapati banyaknya hal-hal yang tidak masuk akal, hal-hal yang tidak logis, yang diajarkan oleh para ulama, oleh para pemuka agama, dan juga banyaknya cara hidup yang tidak menjadi contoh dan teladan, dan banyaknya ajaran-ajaran yang diajarkan di dalam Al-Quran tidak sesuai ataupun tidak make sense dengan kehidupan dari zaman ke zaman, sehingga itu menjadi beberapa alasan yang kemudian membuat Islam ditolak di berbagai tempat, dan juga Islam ditinggalkan orang. Maka sebagai sesama anak bangsa, memang sudah saatnya Muslim membenahi diri agar tidak terlalu arogan dan agar tidak terlalu percaya diri sebagai mayoritas di tengah-tengah bangsa ini, tetapi tetap membudayakan akan sikap saling menghargai, saling hormati, karena sesungguhnya khususnya Indonesia ini adalah negara yang bineka berbeda-beda, tapi meskipun kita berbeda, sesungguhnya kita satu Indonesia. Karena itu mari kita menjaga akan ketertiban, akan rasa ataupun sikap rendah hati satu dengan yang lain. Dan bagi teman-teman yang Kristen, teruslah setia kepada Tuhan dan teruslah lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan agar setiap kita tidak menjadi batu sandungan, tetapi kita bisa menjadi berkat kepada siapapun dan dimanapun agar nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bagikan video ini. Kami sangat hormati dan kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beberapa waktu lalu kami telah menyelesaikan pelayanan kami di pedesaan. Kami membuat satu terobosan untuk membuat mobil ambulan gitu ya, untuk transportasi. Di sana kami memang sangat melihat di sana kebutuhan transportasi di desa tersebut. Selain jalannya yang jauh dan curam, terkadang kalau ada peristiwa malam hari atau ibu hamil, mereka kasihan, bingung mau diangkut pakai apa. Maka dari itu kita putuskan bersama tim untuk menggunakan channel gereja YouTube ini untuk rekan-rekan subscriber bila ingin mengambil bagian untuk pelayanan ini bisa berbagi di rekening yang tertera di atas. Ayo ambil bagian. Kami perkirakan habis sekitar 130 juta karena untuk membeli mobil dan dekorasi ambulan tersebut. Apalagi ditaruh oksigen, peralatan oksigen dan lain-lain. Kami memohon dukungan doa, dana dari Bapak Ibu, saudara-saudari penonton gereja YouTube, orang-orang baik yang rindu berdonasi dalam melakukan atau mengirimkan di nomor rekening yang tertera di bawah ini. Kami berharap Tuhan akan menolong kami dan mencukupkan kebutuhan untuk pelayanan ini. Terima kasih. Doa kami selalu menyertai saudara dan pelayanan kita bersama ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.